Shalom, selamat pagi sahabat GPB dimanapun berada. Senang bisa berjumpa dengan sahabat semua di program Morning Call GPB di pagi hari ini. Bersama saya Pendeta Franz Leo Cornelius Melatunan Junior yang saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GPB Jemaat Hosiana Jakarta Pusat yang akan diutus ke GPB Jemaat Efata Batu Kajang Pospelkes Pancaran Kasih Muara Kate sebagai pendeta jemaat. Dan mengawali firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Sang Sumber kehidupan atas segala hal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari baru, berkat baru, anugerah baru yang Tuhan senantiasa berikan bagi setiap kami dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, di pagi hari ini kami sebagai pelaku firman-Mu, kami hendak merenungkan firman-Mu. Anugerahkan kami hikmat ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan, kami aktualisasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sertailah dan bimbinglah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Sobat GPB, bacaan kita pagi hari ini terambil dari surat 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Surat 1 Tesalonika 3, ayat ke-1 hingga ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua yang menyatakan. Jadi, karena kami tidak dapat tahan lagi, kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara kita dan rekan sekerja Allah dalam pemberitaan Injil Kristus untuk menguatkan hatimu dan memberi dorongan demi imanmu. Supaya tidak seorang pun digoyahkan oleh kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Seperti yang kamu ketahui, hal itu terjadi. Itulah sebabnya ketika tidak dapat tahan lagi, aku mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesusahan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sobat GPB, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan juga berlimpah sukacita dalam berkehidupan bersama dengan keluarga dan juga orang-orang yang dikasihi. Namun, apakah dari kita ada yang sedang merasa tidak baik-baik saja hari ini? Ada pergumulan, ada penderitaan, ada beban pikiran, ada hal-hal permasalahan yang terkadang bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Ada luka, ada duka, bahkan ada trauma yang kita rasakan yang sampai sekarang rasanya itu sungguh berat. Ada sakit hati yang belum sembuh. Bahkan sampai pagi ini hal-hal tersebut, ada sakit hati, pergumulan yang masih kita rasakan sampai pagi hari ini. Pada akhirnya hal-hal itu membuat kita mau menyerah. Membuat kita hopeless. Penderitaan-penderitaan pergumulan itu membuat kita merasa, Tuhan kenapa doanya belum dijawab-jawab?
merasa bahwa harapan kita, doa kita belum terkabul. Tantangan kehidupan itu selalu ada dalam kehidupan kita yang senantiasa kita rasakan, yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Hingga muncul pertanyaan, Tuhan, kenapa ini berat sekali? Nah, yuk Sobat GPB dimanapun berada, hal-hal demikianlah yang sedang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Mereka sedang tidak baik-baik saja. Mereka mendapatkan penderitaan, kehidupan mereka penuh tantangan, hidup mereka penuh dengan penderitaan. Mereka mendapatkan penderitaan karena mereka adalah orang percaya. Mereka mendapatkan pertentangan, mereka dibenci, mereka dikucilkan, mereka nggak disukain, mereka didiskriminasi oleh pihak yang menentang Injil. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kehidupan jemaat di Tesalonika, mereka hidup berdampingan dengan berbagai macam latar belakang. Kehidupan majemuk, ada berbagai suku, ada berbagai kepercayaan yang dianut. Dan ketika mereka menjadi orang percaya, mereka menjadi Kristen, mereka mengikut Kristus, banyak pihak yang tidak menyukai, menentang, dan menolak Injil, bahkan menolak keberadaan mereka. Dan dengan keadaan ini, Paulus mengutus Timotius untuk mendampingi. Paulus mengutus Timotius untuk menguatkan hati mereka. Paulus mengutus Timotius untuk memberi dorongan kepada jemaat Tesalonika, supaya jemaat ini tidak tergoyahkan. Mereka tidak tergoyahkan oleh kesusahan-kesusahan yang dihadapi. Mereka tidak tergoyahkan dengan pergumulan, tekanan, tantangan, dan juga goda-godaan yang mereka hadapi. Dan luar biasanya Sobat GPIB, setelah Timotius datang kembali, dia membawa kabar menggembirakan tentang iman jemaat Tesalonika. Timotius membawa kabar yang menggembirakan, kabar sukacita tentang iman jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika mampu bertahan dengan imannya. Jemaat Tesalonika bertahan dengan imannya, mereka tidak tergoyahkan di tengah keadaan yang tidak baik-baik saja. Di tengah tekanan, di tengah diskriminasi yang mereka hadapi, ternyata mereka tidak tergoyahkan. Mereka teguh dengan imannya kepada Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita, ada seorang anak yang diberi hadiah oleh ayahnya. Ayahnya ini memberikan dia sebuah perahu kecil, mainan perahu kecil, yang dibuat dari stik-stik es krim. Stik es krim itu dibentuk menjadi sebuah perahu, dan ada layarnya, perahu layar, dan layar itu dibuat dari kain. Kemudian setelah ayah itu memberikan hadiah perahu ini kepada anak ini sangat senang. Kemudian anak ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, ayo kita pergi ke sebuah danau." Dan mereka pergi dari rumah mereka bersama dengan sang ibu. Mereka bertiga pergi untuk piknik di salah satu tepian danau. Danau itu tidak dalam, danau itu cetek aja. Nah, kemudian anak itu dengan semangatnya, sembari sang ibu membereskan tenda mereka untuk piknik, dan anak itu dengan semangat pergi ke tepian danau. Dan dia menaruh perahu itu ke danau itu, dan perahu itu berlayar di tengah danau. Kemudian angin bertiup kencang. Ternyata perahu itu berjalan semakin jauh dari anak ini. Kemudian anak ini merasa gelisah, khawatir. Anak ini merasa takut, dia bersedih karena perahunya akan hilang, lenyap tertiup angin, terbawa ke tengah-tengah danau yang semakin dalam. Kemudian dia memanggil ayahnya, "Ayah, tolong bantu dulu, perahuku akan hilang, perahuku berlayar jauh." Kemudian sang ayah mendengarkan apa yang anak itu katakan. Sang ayah itu mengambil 3 batu. Ada batu yang kecil, batu sedang, dan batu yang sangat besar. Kemudian sahabat GPIB, sang ayah melemparkan batu yang kecil ke arah perahu itu.
Ternyata perahu itu sedikit bergerak arah balik ke mereka. Kemudian anak ini merasa bertanya-tanya. Dia bingung dengan apa yang sang ayah lakukan. Ayah, kenapa ayah melemparkan perahuku dengan batu? Apakah ayah ingin menghancurkannya? Ayah ini tidak menjawab. Dia mengambil batu yang sedang, dia melemparkan batu itu ke arah perahu itu, ke dekat perahu itu. Dilemparkanlah batu yang sedang ini, sahabat GPIB. Kemudian perahu itu terkena dengan gelombang yang dihasilkan oleh batu itu, terarah kembali. Anak ini bertanya kepada ayahnya, ayah, apakah ayah mau menghancurkannya? Dan anak ini pun sontek menangis. Dan anak ini menangis, ayah, kenapa ayah ingin menghancurkannya? Sang ayah tidak menjawab. Kemudian sang ayah mengambil batu yang sangat besar, melemparkan ke arah perahu dari stik es krim itu, sahabat GPB. Kemudian dia melemparkan, dan lemparan batu itu menghasilkan gelombang air yang sangat deras. Dan ketika air itu mengalir deras, perahu kecil itu kembali ke anak itu, dan anak itu pun bersuka cita, senang sang perahu itu kembali. Sahabat GPB, itulah gambaran kehidupan kita ketika diperhadapkan dengan sebuah pergumulan, tantangan kehidupan. Semakin besar gelombang ombak kehidupan kita itu, maka kembalilah dekat dengan Kristus sang sumber kekuatan. Kembalilah kepada Dia di tengah pergumulan kita yang sungguh berat. Sahabat GPIB, kita semua memiliki beban pergumulan kita masing-masing. Maka dari itu, dekatlah terus untuk terus kembali kepada Sang Allah. Dialah yang akan memberikan kita kekuatan. Walau mungkin terkadang kita memiliki rasa untuk menyerah dengan keadaan, kita merasa tidak mampu, karena memang sejatinya kita terbatas. Kita khawatir bahwa kita tidak mampu melawan, menjawab tantangan kehidupan kita. Tapi dari cerita itu, kita mendapatkan satu refleksi bahwa apapun pergumulan yang kita hadapi, kembalilah, datang, mendekat kepada Dia, sang sumber kehidupan dan sumber kekuatan. Karena sejatinya, sahabat GPB, Kristus tidak pernah berjanji bahwa hidup kita enak-enak saja. Kristus tidak pernah berjanji bahwa menjadi Kristen hidup kita akan aman-aman aja, nyaman-nyaman aja, enak-enak aja. Kristus tidak pernah berjanji demikian. Bahkan Dia mengatakan untuk kita menyangkal diri dan memikul salib. Artinya kita harus keluar dari zona nyaman dan memikul salib kita masing-masing, dan salib itu berat. Maka sahabat GPIB, pikullah salib itu. Pikul itu bersama Kristus sang sahabat, karena Kristus setia menyahabati kita. Dialah yang akan menemani, merangkul kita yang rapuh, memeluk kita yang bersedih, dan memberikan kita kekuatan. Pikul salib itu bersama dengan Dia yang senantiasa menjadi sahabat bagi kita. Sahabat GPIB, jadikanlah Kristus sahabat dalam kehidupanmu, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadikan Dia sahabat, sehingga Dia akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Tema yang diangkat hari ini adalah pendampingan dalam penderitaan. Seperti bagaimana Timotius mendampingi jemaat Tesalonika, begitupun kita. Jadilah pendamping-pendamping yang baik bagi sesama. Jadilah support system yang baik bagi sesama dimanapun kita berada. Jadilah sahabat, jadilah teman bagi siapa saja. Saling menguatkan, saling memberi dampak yang positif di tengah lingkungan pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah pelayanan dan persekutuan kita di gereja, dimanapun kita berada. Jadilah support system yang baik, jadilah pendamping-pendamping yang baik bagi sesama. Kita semua sama-sama sedang berjuang, maka jadilah pendamping, jadilah sahabat yang baik bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Kristus sang sahabat,
Kami para pelaku firman-Mu sudah merenungkan firman Tuhan dari surat Tesalonika ini. Kami menyadari keterbatasan kami Tuhan dengan segala pergumulan, tantangan kehidupan yang kami hadapi. Namun Tuhan, kami sadar di tengah tantangan dan pergumulan yang kami hadapi, Engkaulah yang senantiasa berada bersama dengan kami. Engkaulah yang setia menjadi sahabat bagi setiap kami. Sadarilah kami Tuhan, kami berefleksi bahwa kami harus terus dekat dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan bila mana dalam menghadapi pergumulan kami sering jauh. Kami sering jauh daripada Engkau. Namun firman-Mu menyadarkan kami untuk terus dekat, menjadi sahabat karib. Berikan kami kekuatan ya Tuhan agar kami dapat melaksanakan kehidupan kami, menjawab setiap tantangan yang kami hadapi. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa dekat dengan kami. Masing-masing kami memiliki pergumulan, masing-masing kami memiliki tantangannya, namun Engkaulah yang senantiasa berada dengan kami ya Tuhan. Dan sekarang ini kami siap untuk Tuhan utus kemanapun kami pergi, dalam kehidupan kami masing-masing, dalam pekerjaan, dalam setiap hal yang kami usahakan. Biarlah Tuhan Kau senantiasa menyertai kehidupan setiap kami. Bahkan juga dimanapun kami berada, Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan, inilah kami yang senantiasa siap untuk Tuhan pakai dimanapun berada. Kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya kehendak Tuhan adalah yang baik bagi setiap kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Sumber Kehidupan, kami telah berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas sahabat GPB dimanapun berada. Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta dengan kita.